Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara cengeng, balita berusia 3 tahun dianiaya ayah tirinya sampai tewas. Geram dengan pencuri lembu, warga di Asahan bakar 2 kendaraan milik pelaku. Jaga kebugaran dengan senam di akhir pekan. Produksi batu bata di Deli Serdang menurun 40% saat musim hujan tiba. Karena stoknya menipis, harga batu bata justru meroket. Harga batu bata yang tinggi membuat pengusaha sumringah karena cuannya melimpah. Musim hujan menjadi momok bagi perajin batu bata di Deli Serdang. Sebab untuk mengeringkan olahan batu bata dibutuhkan sinar matahari agar olahan batu bata dengan mudah kering. Pada musim panas saja pembuatan batu bata memakan waktu hingga 3 pekan. Apalagi di musim hujan, pembuatan batu bata pasti akan lebih lama. Itulah yang menyebabkan pasokan batu bata di Deli Serdang menurun hingga 40%. Ya penurunan sekitar 40% lah. Antara kan musim hujan satu bahan payah, keringnya agak payah juga. Kering nggak tuh? Ya, enggak lah, orang musim panas setengah bulan, apalagi musim hujan sampai bisa 3 minggu baru kering. Pasokan batu bata memang sedang loyo, tapi harganya berbanding terbalik. Saat stok batu bata sedikit, kenaikan harganya menghasilkan cuan melimpah. Malah naik. Nah, kalau musim panas dia kan banyak batu, jadi bersainglah di pembuangan, jadi murah. Kalau musim hujan ini kan nggak ada batu, jadi bisa naik harganya. Oh, kebalikannya berarti? Iya, walaupun dia turun, dia harga naik. Ya menunggulah, jadi kan harga bisa dinaikkan. Nah, menunggu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, jadi harga agak naik, jadi untung lebih besar daripada musim panas. Saat musim kemarau, harga satu batu bata dijual Rp400. Tetapi jika musim hujan, harga batu bata naik lebih dari 100%, Rp700 per buah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ratusan perempuan di Medan gelar aksi di depan gedung DPRD mengenakan baju warna merah muda dan hijau. Mereka menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas segala kasus tindak kekerasan terhadap wanita. Jadi DPR-nya itu apa ya? Sejumlah komunitas perempuan menggelar aksi di gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Balai Kota, Kota Medan. Komunitas yang datang pada Sabtu sore itu berasal dari komunitas disabilitas, mahasiswa, masyarakat adat, dan beberapa organisasi non-pemerintah. Mereka menyuarakan maraknya aksi tindak kekerasan terhadap wanita dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya untuk tuntutan warga. Mereka yang hadir kompak menggunakan baju berwarna merah muda atau pink dan hijau. Warna ini sebagai simbol perlawanan. Massa juga turut memberi kesempatan pada masyarakat dan seluruh pengendara untuk menyampaikan rasa kekecewaannya kepada pemerintah, terutama kasus tindakan kekerasan yang selama ini dialami oleh kaum wanita. Menyuarakan banyak sekali keresahannya dan harapannya hari ini banyak sekali mungkin teman-teman lain yang selama ini takut ya untuk turun ke jalan, tapi kita mendorong supaya bersama-sama bersuara, dan hari ini kita mencoba untuk menghadirkan warna pink hijau, pink sebagai lambang keberanian dan hijau sebagai heroik ya. Jadi kayak kita berusaha untuk mengapresiasi sekecil apapun suara dan sekecil apapun perjuangan itu sangat berharga untuk masa-masa saat ini. Dalam aksi unjuk rasa ini, massa juga menggelar berbagai bentuk kegiatan seperti membaca buku, membaca puisi, dan bernyanyi bersama, sebagai bentuk upaya memberikan semangat berjuang bersama pada seluruh demonstran yang hadir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sepasang instruktur senam kebugaran ajak warga sekitar dan wisatawan senam di akhir pekan. Asyiknya, senamnya sambil menikmati pemandangan indah Danau Toba.
Gerakan penuh semangat tampak dari instruktur senam dan para pesertanya di objek wisata Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir. Ya, kegiatan senam berjudul Aerobik Aura Danau Toba ini bisa ditemukan setiap akhir pekan. Senam ini dipelopori oleh sepasang instruktur yang merupakan suami istri. Senam sebagai salah satu upaya membumikan olahraga dan mengkampanyekan hidup sehat pada masyarakat dan wisatawan yang hadir. Objek wisata Waterfront City Pangururan sengaja dipilih agar wisatawan yang hadir pun bisa ikut secara langsung bersama warga sekitar yang telah rutin ikut senam aerobik di sini sebelumnya. Jalan-jalan, rupanya ada komunitas olahraga sehat di sini. Jadi kalau yang mau ikutan pas wisata ke sini ikutan boleh. Nah, gitu kan. Ramai, seru. Seru ya? Seru Kak? Iya. Tadi olahraga. Mau jogging, mau celananya aja masih izin. Rupanya ketemu seperti ini ikut. Iya, seru. Ternyata seru. Samosir adalah destinasi wisata. Kita berharap dengan adanya senam Aura Danau Toba ini, masyarakat dan pengunjung bisa mempererat hubungan sehingga masyarakat dari luar yang mau datang, para pengunjung akan semakin tertarik dan Nah, yuk kita coba rutin olahraga senam di akhir pekan juga ya. Yonas Mara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Balita berusia 3 tahun di Tapanuli Selatan tewas dianiaya ayah tirinya. Penganiayaan dilakukan dengan sadis padahal penyebabnya sepele. Korban menangis saat ditinggal pergi sang ibu. Kebahagiaan masa kecil MAG, balita yang masih berusia 3 tahun telah direnggut oleh ayah tirinya. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi canda dan tawa karena ia telah tiada. MAG merupakan korban kekejaman ayah tiri bernama Soleh Bahroin Pakpahan. Secara sadar, ia tega membanting, meninju dan memukul kepala korban. Penganiayaan ini dilakukan oleh tersangka karena sang anak dinilai cengeng. Saat itu tersangka menyuruh sang istri mengisi daya baterai ponsel ke kampung tetangga karena di tempat tinggalnya di desa Pargarutan Jai, Angkola Timur, Tapanuli Utara tidak ada listrik. Anaknya yang meminta ikut tak diperbolehkan sehingga menangis dan menyulut emosi tersangka. Korban dianiaya hingga kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia. Polisi telah olah TKP. Belakangan diketahui penganiayaan bukan kali ini saja terjadi, tetapi berkali-kali saat tersangka sedang kesal. Dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan sudah berulang kali si pelaku ini atau tersangka ini melakukannya kepada anak tersebut dengan alasan yang sangat sederhana, cengeng. Jadi pada hari kemarin itu puncaknya pada saat ibunya akan mencari handphone ke kampung lain karena di sana tidak ada listrik. Si anak minta ikut, dipegang, ditahan dan tidak boleh ikut oleh ibunya ini. Tapi malah si bapak tirinya ini memukulnya, membanting, menampar si anak. Berulang kali. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 18 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. 2 kendaraan milik pencuri lembu di Asahan dibakar oleh warga. Tak hanya kendaraan yang jadi sasaran amukan warga, salah satu pelaku juga dipukuli hingga babak belur. Maling lembu, tepatnya di potongan Padang Sari menuju. Mobil dan motor yang terbakar ini milik 2 pencuri lembu. Kendaraan mereka dibakar massa setelah aksinya di desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, terpergok warga. Warga pun kesal karena kerap terjadi pencurian lembu di wilayah mereka. Kecurigaan warga berawal saat mobil ini melintas di area perkebunan kelapa sawit dengan mematikan lampu. Tak lama kemudian, warga memergoki 2 pelaku sedang menggiring dan menaikkan lembu ke mobil. Salah satu pelaku bernama Samsul tertangkap dan dihajar massa. Sedang pelaku lainnya bernama Bambang melarikan diri dari kejaran warga. Belakangan diketahui kedua pencuri itu merupakan ayah dan anak. Di sana terjadi pencurian lembu dan
tersangka sempat melarikan diri dan diamankan massa, dan massa membakar barang bukti dari TSK tersebut, yaitu mobil dan sepeda motor. Tersangkanya yang kita amankan 1 orang, dan pengakuan dari Samsul ada 1 lagi atas nama Bambang, dan dia sempat melarikan diri. Samsul merupakan residivis. Ia telah berulang kali mencuri hewan ternak. Selanjutnya Samsul dibawa ke Mapolsek Prapat Janji untuk diproses hukum. Samsul dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.